Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video pembahasan saya. Dan kali ini merupakan part terakhir dari seluruh rangkaian video pembahasan saya, mulai dari awal sampai saat ini. Nah, untuk pembahasan terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai aplikasi Devi part kedua, di mana sebelumnya sudah sempat saya singgung kalau saya akan mereview dua layanan aplikasi dari Devi itu sendiri. Nah, untuk yang pertama itu sudah saya bahas ya, mungkin kalian sudah lihat di video yang sebelumnya, yakni Crowdty. Lalu yang kedua, yang saat ini saya akan membahas mengenai One Inch Wallet. Nah, jadi one each wallet ini juga sama gitu ya, 11-12 sama si Propti itu sendiri, yakni fungsinya sebagai dompet digital untuk menyimpan kripto atau stable coin lah istilahnya. Nah, tapi meskipun gitu pasti ada juga ya perbedaan antara Cropty dan juga One Inch Wallet itu sendiri. Nah, untuk One Inch Wallet ini merupakan aplikasi yang mungkin sudah cukup umum dan sudah cukup populer gitu di kalangan para pecinta trader dan juga pecinta stablecoin gitu. Di mana di sini saya akan menjelaskan gitu mengenai si One Inch Wallet itu sendiri. Tapi mungkin sebelum itu, saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah dari e-wallet kripto yang mungkin saya lupa bahas di video yang pertama gitu. Jadi sebenarnya untuk sejarah e-wallet kripto sendiri itu sebenarnya dompet kripto itu adalah aplikasi atau perangkat yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengirim, menerima, dan mengelola aset kripto seperti Bitcoin. Sebenarnya dompet ini tuh tidak menyimpan koin secara fisik, nah tapi dia itu menyimpan kunci privat yang memberikan kontrol atau aset di blockchain. Nah, seperti umumnya e-wallet fintech ya pada umumnya, mana dia juga bukan menyimpan eh, uang fisik gitu, tapi kayak istilahnya dia itu menyimpan kunci privat yang mana itu tuh nanti kehubungnya ke bank gitu istilahnya. Jadi disimpan lewat sebuah database. Nah, bedanya dengan dompet kripto atau e-wallet kripto yang sendiri, kalau dia itu disimpannya di aset blockchain. Nah, itu tuh blockchain itu seperti database global yang mana itu nanti saling terhubung satu sama lain. Nah, ada berbagai jenis dompet, baik itu terhubung ke internet atau yang disebut hot, dan cold, offline, tidak tersambung ke internet sama sekali. Nah, untuk timeline dari terciptanya dompet kripto ini tuh sebenarnya itu semua tuh dimulai dari tahun 2009. Itu bersamaan dengan peluncuran Bitcoin pertama. Nah, saya sudah membahas mengenai sejarah Bitcoin di video yang kedua. Mungkin kalau kalian ingin merefresh lagi, bisa dilihat. Atau kalau misalkan kalian mau mengetahui secara singkat gitu, saya juga sudah menyinggungnya di yang video pertama, part pertama. Review aplikasi Devi yang Nah, pada tahun 2009, pada tahun 2009 itu bersamaan dengan peluncuran Bitcoin, muncul klien resmi pertamanya yaitu Bitcoin Core atau dulu tuh dikenal sebagai Satoshi Client yang berfungsi sebagai dompet dan not jaringan sekaligus. Lalu pada tahun 2011 sampai 2013 itu muncul dompet desktop ringan seperti Electrum, yakni rilis pada tahun 2011 yang memungkinkan akses lebih mudah dibanding klien penuh. Nah, lalu pada tahun 2013 sampai 2017 itu mulai muncul dompet berbasis mobile dan web, smartphone ads, browser wallets, karena kripto makin populer dan penggunaannya makin mudah. Lalu di tahun 2016 sampai 2018, dompet hardware atau cold wallet itu menjadi populer. Perangkat fisik yang menyimpan kunci privat offline agar lebih aman dari hack. Lalu di tahun 2018 sampai 2020, dompet itu mulai mendukung banyak jenis aset atau multi aset, cross-chain, dan integrasi dengan layanan DeFi dan NFT. Nah, lalu tahun 2020 ke atas, dompet itu berubah menjadi smart wallet
yang tidak hanya menyimpan aset, tetapi juga terhubung dengan protokol finansial desentralisasi atau DeFi, staking, governance, dan menyediakan kontrol penuh pengguna atau non-kustodial. Nah, untuk faktor penggerak dan implikasinya itu sendiri, pertumbuhan kripto dan blockchain yang menyebabkan kebutuhan akan cara menyimpan dan mengakses digital secara aman. Lalu keamanan menjadi isu utama yang pada akhirnya mendorong munculnya dompet cold dan fitur non-kustodial. Lalu inovasi DeFi dan smart contracts membuat dompet perlu lebih dari sekedar menyimpan, yakni harus bisa berinteraksi dengan protokol keuangan. Pengguna yang makin luas tidak hanya penggiat teknis, dapat mendorong antarmuka atau UI UX yang lebih ramah. Nah, karena di dalam video ini tuh melibatkan analisis platform dan investasi keuangan digital, maka pembahasan mengenai ini itu juga sangat penting juga ya bagi mungkin kalian sebagai penonton mengetahui gitu kayak jika awal mula dari e-wallet ini tuh seperti apa dan gimana timeline dari setiap masa ke masa gitu. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai One Inch Wallet yang merupakan aplikasi kedua atau aplikasi terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, jadi sejarah dari Inch Wallet atau One Inch Network itu didirikan oleh Sergey Kunz dan Anton Buchholz pada Mei 2019. Nah, itu 1 tahun sebelum masa COVID ya. Dan awalnya mereka itu berfokus pada pengembangan protokol agregasi DEX atau Decentralized Exchange, yaitu sistem yang mencari rute transaksi dan berbagai DEX untuk mendapatkan harga terbaik. Kemudian OneEdge memperluas layanan ke banyak fitur DeFi lainnya seperti AMM atau Automatic Market Marker, Moniswap, Limit Order Protokol, multi-chain support, dan akhirnya OneEdge Wallet sebagai dompet kripto non-kustodial yang mendukung banyak jaringan. Contohnya versi iOS dari aplikasi OneEdge Wallet menyebut support for 13 plus chains, yakni Ethereum, Solana, Base, BNB Chain, Polygon, dan sebagainya. OneEdge Wallet itu juga memperhatikan aspek keamanan dan kepatuhan. Mereka telah melakukan audit keamanan dan juga menerapkan screening dompet berisiko tinggi. Nah, untuk analisis One Edge Wallet sendiri itu dari segi kelebihan ya, multi-chain support itu sangat komprehensif. Pengguna juga bisa mengakses aset dan protokol di banyak blockchain dari satu aplikasi. Lalu selanjutnya ada self-custodial wallet, di mana pengguna memiliki kontrol penuh terhadap private key atau dompet mereka sendiri atau disebut non-custodial yang dapat memberi otonomi lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada terintegrasi dengan ekosistem OneWitch, yaitu protokol agregasi dan DeFi, memudahkan pengguna yang ingin swap, staking, DeFi di satu tempat. Fitur keamanan dan screening dompet berisiko yang dapat menambah tingkat kepercayaan bagi pengguna yang sadar keamanan. Nah, dari segi kelebihan sudah pastinya ada juga tantangan dan resikonya. Nah, untuk tantangan dan resiko dari aplikasi One Each Wallet sendiri adalah yang pertama, meski multi-chain, semakin banyak chain berarti semakin banyak kompleksitas atau biaya gas, kompatibilitas, dan potensi bug. Lalu yang kedua ada self-custody berarti tanggung jawab besar bagi pengguna. Jika private key atau seeds hilang atau dicuri, tidak ada pihak lain yang bisa bantu. Jadi si pengguna sendiri ini yang merupakan satu-satunya kunci untuk keamanannya sendiri. Jadi diharapkan dapat menjaga dengan benar si private key atau seeds-nya ini sendiri. Lalu dompet yang mendukung banyak fitur DeFi juga sering menjadi target eksploitasi karena kompleksitasnya. Jadi keamanan menjadi penting. Yang terakhir itu regulasi. Karena beroperasi di banyak chain dan model DeFi, regulasi di tiap negara bisa berbeda dan berpotensi menimbulkan isu legal. Nah, mungkin penjelasannya cukup sekian. Kita lanjut ke bagian demonstrasinya. Sebentar, saya akan joinin device saya ke dalam Zoom ini untuk nanti dilihat.
Oke, karena device saya ini sudah join ya. Sekarang akan saya demonstrasikan menggunakan device saya ini si aplikasi OneEdge Wallet. Ya, bentar. Eh, Oke, untuk ini kita harus masukkan kode sandi dulu ya. Sebentar, saya saya berhenti share screen dulu. Oh, harus mulai ya berarti ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Nah, oke, sini sudah muncul tampilan awal. Ini tuh ada apa ya? Tampilan yang baru gitu istilahnya. Kayak fitur-fitur baru itu di sini dijelasin. Coba kita lihat satu-satu ya. Hmm. Sebenarnya ini lebih kayak aplikasi yang bekerja sama ya sebetulnya. Oke, oke, ini masih kosong. Nah, kalau misalkan kita mau beli si e-wallet atau stable coinnya, kita tinggal pencet beli. Nah, di sini ada nih pilihannya mau BNB, Compound Coin, Ethereum Classic. Coba kita pencet salah satunya. Misalkan di sini kita mau dari USD atau misalkan mau dari mana ya? Indonesia ada nggak? Ada Indonesian rupiah. Mau beli berapa gitu istilahnya. Tinggal kita pencet kan 22 juta nih, teman. Nah, itu setara dengan 0,065 apa 0,65 stable coin ya. Ya, segini. Lalu kita pencet tinggal beli M. Mungkin nanti kita akan terhubung ke dompet digital atau mungkin eh, transfer bank ya untuk membelinya. Karena kayak di sini juga nggak mau beli ya. Dan juga ada pilihan mau BNB Chain atau Ethereum atau Avalanche, serahlah istilahnya ya. Itu hak kita mau beli yang mana. Lalu di sini juga ada fitur QRIS kalau misalkan kita mau ngebayar. Terus kalau misalnya kita mau terima kripto dari orang lain, kita tinggal kasih barcode punya kita ini ke orang lain gitu. Nah, untuk permintaan itu. Nah, di sini ada aktivitas ya kalau misalkan kita udah ngebeli kripto, itu bakal muncul di sini. Kalau belum ya kita tinggal seperti tadi itu lakuin beli. Nah, ini untuk pengaturan sini. Sebenarnya kalau untuk ini sih cukup gimana ya? Cukup sederhana sih ya dibanding yang aplikasi pertama itu. Nah, mungkin di sini tuh yang saya agak bingungin itu ini kayak terlalu apa ya? Terlalu buang-buang tempat lah istilahnya gitu. Kalau misalkan mau cuman sebagai ngasih tahu kita apa yang baru gitu. Dia sejauh ini sih udah bagus ya, karena emang tipikalnya e-wallet digital gitu. Mungkin karena ini berbasis kripto, jadi mungkin kita harus mulai terbiasa. Sini apa ini? Ada, oh, kayak di sini sama aja kayak kita mau beli, kita mau menghubungin pakai QRIS, mau swipe atau mau tukeran ya istilahnya.
Kita mau terima atau mau kirim terserah gitu. Ya, menurut saya sih ya bagus, tapi kalau untuk saya sih lebih oke ke yang pertama itu. Yang si apa istilahnya itulah ya, saya juga lupa namanya. Karena di situ juga ada informasi grafik-grafik gitu, grafik-grafik gimana nilainya ini lagi stabil kah atau lagi turun kah. Jadi kita bisa jadi bahan pertimbangan bagi kita yang paham gitu. Kalau ini kan belum diketahui juga ya, kayak tadi lagi stabil kah atau lagi apa gitu. Atau grafik yang mungkin lagi gimana kan kita nggak tahu. Jadi mungkin segitu aja sih ya. Saya stop share. Nah, jadi pada intinya sih baik itu aplikasi yang pertama atau yang kedua ini, saya lebih suka di aplikasi yang pertama gitu. Meskipun di situ saya belum ngelakuin login lebih dalam, tapi dari tampilan UI-nya saya lebih suka yang aplikasi pertama di video sebelumnya gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau yang di sini saya belum melihat yang kayak informasi tentang grafik gitu ya. Entah harganya lagi naik kan, entah harganya lagi turun gitu. Kalau yang pertama kan ada gitu. Dan mungkin kalau ini tuh lebih fokusnya ini ke dompet dibandingkan yang pertama gitu. Pertama tuh bener-bener ada info-info penting lah bagi kita. Nah, mungkin sekian dulu ya pembahasan dari saya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video saya dari awal banget sampai saat ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa lagi.